Politisi itu boleh bohong tapi nggak boleh salah. Karena kalau salah dia kalah. Politisi ini. Kalau akademisi boleh bohong, salah, boleh salah tapi nggak boleh bohong. Politisi boleh salah, asal tidak kalah. Inilah salah satu lelucon yang sering dilontarkan ketika bicara tentang politisi. Mencermati debat Capres ketiga, lelucon ini tampaknya cocok disematkan ke Anies Baswedan. Anies tampak jelas menjaga penampilan dan retorika agar terlihat selalu unggul. Apalagi dengan mengambil posisi sebagai penyerang, terutama terhadap Prabowo, sehingga terkesan kuat. Anies mencoba terus berusaha unggul dengan memancing emosi Prabowo. Ada dua hal yang mengkonfirmasi Anies melakukan akrobat tidak apa salah, yang penting tidak kalah. Pertama soal belanja anggaran alutsista 700 triliun untuk membeli pesawat bekas. Secara logika ini jelas salah. Tapi demi meraih kesan menang dengan menggunakan kata pesawat bekas yang lagi disorot dalam masyarakat, maka Anies memanfaatkan celah ini. Belakangan soal 700 triliun ini diluruskan oleh tim sukses Anies Muhaimin. Itu bukan untuk pembelian alutsista bekas, tapi mereka anggaran Kemenhan seluruhan tahun. Kedua, soal posisi Indonesia yang hanya sebagai penonton dalam hubungan internasional. Secara akal saja pernyataan ini salah. Tapi lagi-lagi, demi mencari celah agar terkesan unggul, Anies tetap mengatakannya. Indonesia tidak hadir sebagai penonton. Belakangan, pernyataan Anies dibantah oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan fakta-fakta yang jelas bahwa posisi Indonesia sangat menentukan, bukan hanya sebagai penonton dalam kancah global. Chatham House menyebut Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang penting di Asia. Kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi ASEAN selama keketuaan Indonesia. Salah satu penulis di Straits Times tanggal 1 Januari lalu menyampaikan antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati landscape geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Ibu, Bapak yang... Bahkan kepemimpinan Indonesia dinilai dapat mencegah balkanisasi, atau bahasa sederhananya, perpecahan di kawasan ASEAN. Berbeda dengan Prabowo Subianto, yang tegas menunjukkan sikapnya sebagai negarawan, Prabowo tetap berpegang teguh dengan etika dan kebenaran fakta, tanpa harus berupaya terlihat unggul dalam debat. Prabowo bahkan menolak membuka data-data yang diminta Anies maupun Ganjar. Dengan tegas, Prabowo mengatakan, masalah pertahanan adalah sakral, karena menyangkut keselamatan, bahkan juga keberadaan Indonesia di peta dunia. Jadi terang benderang, siapa yang negarawan sejati, siapa yang hanya mengejar syahwat kekuasaan. Tidak boleh. Pertahanan adalah sakral. Prabowo Gibran, Man of Our Time.